Yang lancar pembayaran itu hanya 62% alias setengah orang dari yang pinjam. Kemungkinan besar bisa jadi nanti pinjam duit DC lapangannya pun juga akan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Hari ini makin semangat kita, makin kita kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 18 pinjol ini diplototi OJK. Semuanya keluar dari batas aman. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu? Adakah yang kalian galbaikan? Kita akan cari tahu selengkapnya. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya, ada seorang teman yang membagikan penghasilannya sebagai lender di salah satu pinjol bernama EasyCash, yang mana pinjol ini ternyata katanya aman dan untuk keuntungannya selama 2 tahun ini luar biasa, dan inilah menyebabkan kenapa pinjol makin banyak diminati orang-orang kaya di atas sana. Nah, berikut informasinya saya ceritakan pengalaman saya di tahun kedua investasi di EasyCash sebagai lender. Ini salah satu instrumen investasi yang saya pakai saat ini selain instrumen investasi lainnya seperti deposito, emas, falas, kripto, dan lain-lain. Sampai detik ini mendapatkan pengembalian bunga 7,2 juta dipotong pajak 15% dan ongoing 3 juta yang bakal saya dapatkan ke depan dari pinjaman berjalan. Nah, ini buat pelajaran kita teman-teman ya, sebagai pengetahuan kita kenapa pinjol-pinjol ini banyak peminatnya, karena ternyata banyak orang-orang yang mulai menanamkan saham mereka dengan nilai dari 1 juta ataupun uang mereka dipinjol 1 juta terus naik sampailah di angka 42 juta ini dengan total pendapatannya itu yaitu sebesar 7,2 juta, dan saat ini karena begitu banyak peminatnya dia akan mendapatkan pendapatan sebesar 3 jutaan dengan pendapatan hariannya itu sebesar 122.000. Nah, itulah mengapa orang berpikir lebih baik uangnya dibungakan dan akan terus bertambah daripada diendapkan di ATM ataupun di bank mereka. Tapi perlu diingat semuanya ya, bahwa uang pinjol ini saya rasa ya semuanya adalah uang panas, yang mana uangnya beredar begitu cepat dan habisnya juga begitu cepat karena begitu banyak orang yang menderita dalam pinjol ini ketimbang orang yang bahagia ketika membayarkannya. Benar kan ya? Nah, itu dia teman-teman ya. Tapi jangan lupa ada sekitar 18 pinjol yang memang TKB 90-nya parah karena banyak yang galbay, mengalami pelanggaran dan akhirnya dipelototi oleh OJK. Nah, di sini perlu kalian tahu ya, bahwa tidak semua yang namanya pinjol itu aman. Sekalipun menjadi lender, pasti kalian akan merasa bahwa pinjol-pinjol ini uangnya panas. Nah, berikut informasinya, kredit pinjol masih tinggi. OJK sebut ada sekitar 18 pinjar di atas batas aman, alias pinjolnya sedang kolaps ya. Nah, kita akan lihat lagi satu-satu. Di sini saya sudah carikan buat kalian. Yang pertama itu adalah Modal Rakyat, Koin P2P, Dompet Kilat. Terlihat di sini Modal Rakyat itu yang lancar cuma 46%, sementara Koin P2P 19% dan Dompet Kilat 31%, alias yang bayar sudah tidak ada lagi. Lanjut lagi di sini ada Evoji, Akseleran dan Gandeng Tangan. Evoji sendiri itu yang lancar cuma 31%, sementara untuk akseleran hanya 0,03 alias sudah tidak lagi aktivitas, dan gandeng tangan 88%. Masih aman lah gandeng tangan ini ya. Lanjut lagi itu ada Aktivaku yang lancar hanya sebesar 77,42%. Dibilang masih aman, tapi kredit macetnya sudah banyak ya. Lanjut lagi itu ada Etis, Samir dan kawan cicil. Di sini terlihat Etis TKB 90-nya sisa 32%, sementara Samir 65% dan kawan cicil 87%. Siap-siap kemungkinan Samir akan banyak diisi lapangan ya teman-teman ya. Lanjut lagi di sini ada Edufan, kemudian Kredit Fast, anak dari Kredivo. Edufan sendiri lancarnya cuma 78%, sementara Kredit Fast 87%. Walaupun masih batas aman, tapi kredit macetnya sudah di atas 5%. Lanjut lagi itu ada Indofan,
iGrow, dan UKU. Indovan sendiri itu hanya sekitar 88% yang bayar, sementara iGrow cuma tinggal 19% dan UKU 71%. Siap-siap, UKU kemungkinan akan ada di lapangan. Lanjut lagi ada Kredinesia, Klik UMKM, dan Uangmi. Kredinesia yang lancar cuma 78%, Klik UMKM 39%, sementara Uangmi 82%. Siap-siap, Kredinesia kemungkinan akan ada DC lapangannya. Yang terakhir itu adalah pinjam duit, yang lancar pembayaran itu hanya 62% alias setengah orang dari yang pinjam. Kemungkinan besar bisa jadi nanti pinjam duit DC lapangannya pun juga akan turun. Nah, untuk pinjol-pinjol ini tidak semuanya angkanya ataupun datanya akan sama, kemungkinan akan berubah setiap bulannya dan kita akan updatekan buat kalian lagi. Nah, itu dia teman-temannya ke-18 pinjol-pinjol yang beredar saat ini. Yang jelas saat ini memang sedang diawasi ketat oleh OJK, karena kalau 18 pinjol ini berbarengan ambruknya, bayangkan dari 94 dikurangi 18 tinggal berapa lagi. Artinya bisa dipastikan selama ini informasi bahwa keuntungan pinjol naik secara drastis, bahwa pinjol-pinjol ilegal sudah tidak ada lagi, banyak pinjol-pinjol yang mengalami kenaikan, semuanya hanya informasi belaka saja di medsos. Padahal kenyataannya banyak orang kok yang galbay, walaupun kita tahu perputaran pinjol itu ada di mana, tapi yang pasti kalau kalian saat ini menggunakan pinjol, perhatikan, jangan pernah bayarkan kalau itu dari uang hasil gaya lubang tutup lubang. Jangan bayarkan kalian ketika tahu DC datang ke rumah dan kalian buru-buru langsung membayarkannya. Jangan, karena pasti besoknya DC akan datang lagi karena tahu kalian gampang ditagih. Terus lagi yang terakhir, jangan bayarkan pinjol kalau kalian punya pinjaman lebih dari 2 aplikasi, karena dari 2 aplikasi ini bisa berubah menjadi 10 aplikasi kalau kalian terus-terusan berharap bahwa pinjol lain bisa menyelesaikan pinjol kalian juga. Nah, untuk itu buat kalian semuanya perhatikan, DC lapangan pinjol tidak semengerikan yang kalian bayangkan. DC hanya berani lewat telepon, dan kalau kalian mau lebih aman lagi untuk galbay pinjol, jangan pernah ganti nomor telepon. Fokus saja dengan nomor telepon itu, terima saja segala terorannya, jangan pernah digubris dan tetap santai dalam menerima segala teror ataupun ketika DC datang ke rumah. Saya yakin kalau itu sudah mulai ada dalam diri kalian, yang namanya galbay itu kalian akan anggap kecil saja. Gimana teman-teman ya? Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.